Kiai Haji Abdul Fattah Al-Mansur lahir di Bantul, Yogyakarta pada tahun 1915. Beliau menikah dengan seorang hafidhah bernama Nyi Da'iyatul Khairat, asli dari Yogyakarta. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 anak, 3 orang putra dan 4 orang putri. Masing-masing adalah Dr. Andes Haji Ahmad Mustafa, Siti Khairiyah, Dr. Anda Haji Fatimah Zahra, Hajjah Siti Azizatul Wafiro, Dr. Andes Haji Muhammad Hidayatullah, Dr. Haji Muhammad A.S. Hikam, dan Dr. Anda Hajjah Siti Atiyatul Fakiroh. Semasa hidupnya, Kiai Abdul Fattah dikenal sebagai sosok yang cinta dengan ilmu dan sangat tawadhu kepada ahli ilmu. Dia merupakan santri kelana yang belajar di banyak pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Watu Congol Magelang yang dipimpin oleh Kiai Haji Dalhar. Kemudian berturut-turut pindah ke Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Munawir. Lalu ke Pesantren Tremas Pacitan Jawa Timur yang dipimpin oleh Kiai Haji Dimyati, pondok pesantren yang banyak melahirkan kiai terkenal di Indonesia. Sebagai seorang yang haus dengan ilmu, kemudian dia melanjutkan ke Pesantren Tebu Ireng Jombang yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lalu ke Pesantren Al-Hidayah Lasem Rembang yang dipimpin oleh Kiai Haji Maksum. Dan yang terakhir ke Pesantren Popongan Klaten yang dipimpin oleh Kiai Haji Mansur. Dari pengalaman lamanya belajar di banyak pondok pesantren, ia diketahui kealiman beliau. Sekaligus pengalaman itu menjadikan selama hidupnya diperuntukkan mengabdi kepada masyarakat. Beliau mendirikan pondok pesantren Salafiyah Kholidiyah di Desa Plumpang, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, di bawah Yayasan Kholidiyah yang di dalamnya ada pendidikan tahfidzul Quran. Di samping ada lembaga pendidikan formal seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan SMA Ma'arif Plumpang. Sebagai seorang ulama, Kiai Abdul Fattah pernah menjadi anggota pengurus MUI Jawa Timur pada tahun 1970-an. Sementara di dalam NU, beliau pernah menjabat sebagai Ketua MWC NU Kecamatan Plumpang pada tahun 1960-an dan yang terakhir sebagai Rois Suriah PCNU Tuban semasa Kiai Haji Murtaji menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah tahun 1970-an. Menjadi anggota DPRD GR pada periode 1955-1960 mewakili Partai NU. Kiai Haji Abdul Fattah menjadi pegawai negeri di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Tuban dengan jabatan terakhirnya sebagai Kepala KUA Kecamatan Soko. Pada zaman agresi militer Belanda kedua, Kiai Fattah merupakan pelarian dari Yogyakarta karena kejaran Belanda. Beliau melarikan diri ke Plumpang, Tuban.
Ketika agresi militer Belanda II pada tahun 1949, Kiai Abdul Fattah menjadi TO, yaitu target operasi tentara Belanda. Suatu ketika, beliau pernah terjepit oleh kejaran tentara Belanda hingga sampai di tepi Bengawan Solo. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, sambil membaca sholawat, beliau meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memasrahkan dirinya pada kehendak Sang Pencipta. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba beliau sudah berada di seberang Bengawan Solo sehingga terlepas dari kejaran tentara Belanda. Kiai Abdul Fattah adalah sosok yang sabar, toleransi, sosial, luas dalam pergaulan dan istiqomah. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau tidak pernah membedakan mana orang penting dan tidak penting, kaya dan tidak kaya, tua dan muda, muslim maupun non-muslim. Semuanya dianggap sama dan dihormati. Diceritakan oleh Munajo, salah seorang santrinya, beliau pernah didatangi seorang pastor ke rumahnya dan diterima dengan ramah oleh beliau. Ketika mendengar Kiai Fattah meninggal dunia, sang pastor yang waktu itu berada di Sumatera langsung datang ke Pelumpang untuk menghormati kepergian beliau. Bahkan kepada para pemabuk pun beliau belum pernah berkata kasar. Beliau hanya berucap, yang penting pada waktu sholat tidak mabuk. Gus Dur juga pernah datang pada acara haul Kiai Fattah di Pelumpang atas undangan dari A.S. Hikam, itu ayahnya. Gus Dur menyatakan bahwa semasa hidupnya Kiai Fattah sangat akrab dengan ayahnya, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan dulu juga sering berkunjung ke rumah Kiai Fattah. Gaya pengajian Kiai Fattah mirip dengan Cak Nun, M.H. Ainun Najib. Beliau lebih banyak pada pembahasan ayat yang dihubungkan dengan realita kehidupan dibandingkan dengan mengaji biasa. Jadi untuk ngaji surat Al-Fatihah saja, khatamnya bisa setahun ataupun 2 tahun. Hal ini menurut Kiai Fattah, surat Al-Fatihah merupakan syarat sahnya sholat, jadi harus benar-benar bacaannya dan benar pula pemahamannya. Begitu pula dalam masalah pentakfiran, Kiai Fattah belum pernah menjustifikasi orang itu kafir atau tidak. Menurutnya, pentakfirkan atas diri seorang itu hak Allah, seorang tidak berhak menilainya. Sebab selama manusia itu di dalam dirinya masih ada rasa takut kepada Tuhannya, biarpun dia sembahyangnya pakai dupa, dia pun berhak mendapatkan surga. Karena yang bisa memutuskan seorang itu muslim atau kafir hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kiai Fattah seorang yang istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Dalam upaya menghafal Al-Quran secara otodidak, beliau membutuhkan waktu 7 bulan. Untuk memelihara hafalannya, setiap sholat subuh beliau selalu menjadi imam sholat di Masjid Besar Pelumpang. Dalam 2 rakaat sholatnya, beliau selalu membaca 1 juz secara berurutan sehingga setiap bulan khatam Al-Quran dalam jamaah sholat subuh. Diceritakan oleh Muhsin, seorang yang sering mendampingi beliau, ketika Kiai Fattah menghadiri undangan rapat dan pengajian di cabang NU Tuban pada tahun 1960-an. Sesuai acara, beliau pulang. Dalam perjalanan pulang dari Tuban menuju Pelumpang, beliau naik sepeda ontel sambil menghafal Al-Quran sebanyak 10 juz. Kiai Haji Abdul Fattah Al-Mansur wafat pada tahun 1983 di Pelumpang, Tuban, dan dimakamkan di pemakaman sebelah selatan Masjid Besar Pelumpang.